Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi 'azza wa jalla wa khairal hadyi hadyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin-nar. A'adzani Allah wa iyyakum jami'an minan nar. Amma ba'du, fa ikhwani al-ahibbah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata yang telah melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk melanjutkan kegiatan rangkaian dari daurah di kota Bau-Bau, Kabupaten Buton. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya dan menjaga penghuninya dan memberikan hidayah kepada kita, kepada mereka semua dan kepada seluruh salafiyin dan kaum muslimin kepada jalan yang lurus yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat dan amalan yang saleh kepada kita semua, memberikan kebersihan hati, memberikan keikhlasan, memberikan petunjuk dan ketakwaan kepada kita semua. Ikhwatil ahibba rahimani wa rahimakumullah, telah ditulis dalam pamflet bahwa kajian pada siang hari ini berjudul ataupun memiliki tema menimba nasihat emas di masa fitnah dari ulama dan asatidzah. Mungkin sudah terulang-ulang pada majelis-majelis sebelumnya, baik di sini maupun di kota lain, tentang kewajiban kita semua untuk kembali kepada para ulama, terlebih khusus ketika terjadi fitnah. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Dan jika datang kepada mereka sebuah urusan yang besar
yang membawa keamanan ataupun membawa rasa takut kepada kaum muslimin, maka mereka langsung menyebarkan berita itu. Sedikit kita singgung ayat ini. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan tentang ayat ini. Beliau berkata, inkarun ala man yubadiru ilal umuri qabla tahaqquqiha. Di dalam ayat ini terdapat pengingkaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bersegera untuk menerjang urusan-urusan sebelum dia pastikan. Masuk ke dalam sebuah urusan, menerjang sebuah perkara, sebuah kejadian, tapi belum dia pastikan, belum dia cek. Fayukhbiru biha wa yufshiha wa yanshuruha, sehingga dia pun mengkhabarkan kejadian tersebut atau berita tersebut atau urusan tersebut, wa yufshiha, dan dia pun menyebarkan perkara tersebut, wa yanshuruha, dan dia menyebarkannya, mengumumkannya. Waqad la yakunu laha sihhatun, padahal terkadang ternyata berita yang datang tersebut, yang dia masuk ke dalamnya kemudian dia menyebarkannya, ternyata tidak memiliki kebenaran, tidak ada hakikatnya, gosip. Nah, jadi ini pengingkaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang memiliki karakter dan sifat seperti ini. Ketika mendapat sebuah berita, apalagi berita itu adalah berita yang besar, yang tidak mencakup satu ataupun dua orang, mencakup sebuah komunitas atau bahkan berkaitan dengan dakwah, ataupun dengan nama baik para duat salafiyin, dengan mudah dia menerima berita tersebut, memasukkan dirinya pada ranah tersebut, kemudian dia pun menukil ke sana dan kemari tanpa ada tasabbut dan tabayyun, tahaqquk, bahasanya Ibnu Katsir rahimahullahu taala, tanpa dia mengecek, memastikan. Maka ini adalah perbuatan yang diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, beliau rahimahullah membawakan sebuah riwayat dalam Sahih Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, "Kafa bil mar'i kadiban an yuhadditsa bi kulli ma sami'." Cukuplah seseorang dikatakan pendusta ketika dia menceritakan, menukilkan segala berita yang dia dengar. Nah, seperti trompet, ya, masuk angin langsung jadi suara, masuk berita keluar lagi berita. Iya, kalau seandainya berita yang dia sebar itu seperti berita yang dia dengar persis. Terkadang masih ditambah-tambahi, dibumbui sehingga terdengar asyik oleh para pendengarnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukuplah sebagai sebuah kedustaan bagi seseorang, cukuplah seseorang dikatakan pendusta ketika dia selalu menyebarkan apa yang dia dengar tanpa disaring, tanpa di cross check, tanpa ditasabbut maupun tabayyun. Dan beliau membawakan sebuah hadis dari Al-Mughirah ibnu Syu'bah dalam Sahihain,
Naam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an qila wa qal. Naam. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari qil wal qal. Dikatakan, ada orang mengatakan, yaitu apa? Menggosip. Ini larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebarkan isu-isu, isya'ah, berita-berita yang tidak jelas, hoax. Nah, subhanallah, ternyata hoax itu bukan di kalangan orang-orang awam juga. Ya. Ternyata salafiyin ma'al asaf hadahumullah wa aslahahum juga suka untuk menyebarkan hoax. Nah, berita-berita tidak benar ataupun dusta. Karena memang ternyata ada yang membawa berita dusta tersebut sehingga orang menyangka itu adalah berita yang benar, sehingga mereka pun menyebarkannya tanpa ada tasabbut dan bertanya kepada orang-orang yang berilmu. Ibnu Katsir mengatakan, ai alladzi yukthiru minal hadithi amma yaqulun nas min ghairi tasabbutin wala tadabburin wala tabayyun. Apa maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari qil wal qal, dari gosip, yaitu orang yang banyak bercerita, orang yang banyak menukil, ya, sebuah berita yang dikatakan oleh manusia, ya, orang yang suka menukil sebuah ucapan yang dikatakan oleh manusia tanpa tasabbut, mengeceknya, wala tadabbur, dan tanpa memahami dan memikirkannya, kira-kira berita seperti ini betul atau tidak ya. Minimal dia cek dulu, dia lihat dulu, dia pahami dulu. Wala tabayyun, tanpa pula tabayyun. Naam, dan dalam Sunan Abi Dawud rahimahullahu taala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bi'sa matiyatur rajuli za'amu alaihi. Seburuk-buruk tunggangan orang itu adalah tunggangan yang disangsikan oleh manusia. Tunggangan yang dipertanyakan, jadi bahan pertanyaan ataupun tanda petik, di situ ada tanda tanya besar. Apa maksudnya dari perumpamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela seseorang, ya, yang memiliki sifat seperti ini, yaitu apa? Dia adalah orang yang mengucapkan sebuah kalimat sedangkan orang lain itu menyangka dan meragukan keabsahan dan kebenaran ucapan tersebut. Nah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan ucapan dia seperti tunggangan. Dia ingin cerita. Dia ingin mengucapkan sebuah kisah. Ingin memberitakan sebuah kisah. Ya, tetapi ternyata orang-orang yang mendengar kisah ini meragukan, ini seperti ini kira-kira benar atau tidak. Kelihatan dari kisah yang dia ceritakan itu adalah kisah yang dibuat-buat atau merupakan berita yang disampaikan tanpa tasabbut dan tabayyun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan ucapan orang ini, ceritanya orang ini seperti tunggangan, kendaraan yang ditunggangi dan dikendarai oleh seseorang supaya bisa sampai kepada sebuah tujuan, sebagaimana dia menceritakan cerita yang dusta ini supaya sampai kepada tujuan yang dia inginkan. Nah, dan ini akan mengakibatkan mafasid yang banyak, bahkan akan mengakibatkan, ya, kondisi masyarakat
ataupun komunitas menjadi tidak harmonis karena hoax-hoax ataupun gosip-gosip yang tersebar itu. Wa fi sahih, dan dalam as-sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man haddatsa bi haditsin wa huwa yura annahu kadzibun, fa huwa ahadul kadzibaini." Barang siapa yang menukilkan sebuah cerita maupun berita, sedangkan dia itu menyangka atau bahkan yakin bahwa berita itu dusta, tapi dia tetap menukilnya, dia tetap menceritakannya, fahuwa ahadul kadzibain, maka dia adalah salah satu dari dua pendusta. Artinya apa? Walaupun dia cuma menukil, bukan dia yang berdusta, tetapi karena dia sebenarnya tahu atau menyangka berita yang dia ceritakan ini adalah berita dusta, tapi dia tidak peduli, atau minimalnya dia masih ragu, tapi dia tidak peduli, langsung saja dinukil, maka dia sama seperti orang yang berdusta pertama kali. Salah satu dari dua pendusta, sama-sama pendusta. Jadi orang yang memang berdusta ataupun orang yang menukil kedustaan tersebut sama-sama apa? Pendusta. Nah, maka ini ya ikhwah, ayat ini memberikan pelajaran yang sangat banyak bagi kita. Agar supaya kita hati-hati, tidak ceroboh dan teledor, tergesa-gesa menyebarkan berita-berita yang tidak benar tanpa tasabbut. Wa yuzkaru hahuna haditsu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu al-muttafaq alaih. Ya, kisah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan ini disebutkan bahwasanya ini merupakan salah satu sebab turunnya ayat ini. Nah, atau kejadian ketika ayat ini turun, yaitu hina balaghahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talaqa nisa'ahu faja'ahu min manzilihi hatta dakhala al-masjid fawajada an-nasa yaquluna dhalik. Ketika sampai kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebuah berita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menceraikan istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam, maka Umar pun bersegera, atau melihat ini bagaimana ahlul ilmi wal ulama, Umar pun bersegera untuk mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ke rumah beliau, dan beliau tidak mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta dakhala al-masjid, sampai Umar pun mencari beliau dan masuk ke masjid. Fawajadan nasa, maka Umar mendapati orang-orang yaquluna dzalik, sudah saling menukil berita itu. Oh, Rasulullah sudah menceraikan istri-istrinya. Nah, falam yasbir, maka Umar bin Khattab sudah tidak tahan lagi, tidak bersabar lagi, hatta sta'dana ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fastafhamahu, sampai akhirnya beliau minta izin kepada Rasulullah untuk menemui beliau. Kemudian Umar pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atallaqta nisa'ak?" Wahai Rasulullah, apakah betul engkau telah menceraikan istri-istrimu? Qala la. Maka Nabi menjawab, tidak. Faqultu Allahu akbar. Nah, sebagai sebuah ekspresi kegembiraan beliau radhiyallahu taala anhu, karena salah satu putri beliau adalah istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Imam Muslim, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqultu atallaqtahunna ya Rasulullah, apakah engkau telah menceraikan mereka wahai Rasulullah, istri-istrimu? Faqala la, maka Nabi menjawab tidak. Kemudian ada kisah berikutnya. Faqumtu ala babil masjid fanadaitu bi'a'la sauti, maka setelah aku mendengar jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pun berdiri di pintu Masjid Nabawi.
Ketika itu, maka aku pun berteriak, mengucapkan dengan suara yang tinggi dan keras, lam yutalliq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisa'ah. Nabi ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menceraikan istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Inilah istinbat yang dilakukan Umar dan sikap yang tepat yang dilakukan oleh Umar, dan beliau langsung mengklarifikasi, menghentikan isu-isu yang beredar di kalangan Ahlul Madinah, penduduk Madinah ketika itu. Wa nazalat hadhil ayah, maka setelah itu turunlah ayat ini, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Naam. Dan seterusnya. Maka sampai akhir ayat, walau radduhu ila rasul, dan kalau seandainya mereka orang-orang itu mau mengembalikan urusan itu, mengembalikan berita itu, mengembalikan kejadian itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya, wa ila ulil amri minhum, atau kepada orang-orang yang berilmu, yang memiliki kapasitas yang cukup, memiliki keahlian dari kalangan para ulama, la'alimahul ladzina yastanbitunahu minhum, maka niscaya orang-orang yang memiliki keahlian untuk beristinbat, mengambil hukum Allah, hukum syar'i yang tepat dalam masalah tersebut, akan bisa memberikan jalan keluar yang tepat. Maka Umar mengatakan, fakuntu ana istanbattu dzalikal amra. Maka aku adalah orang yang bisa beristinbat, mengambil kesimpulan sebuah hukum yang benar dalam kejadian tersebut. Nah, beliau tidak langsung menyebarkan. Beliau diam. Beliau cek. Beliau fikirkan. Beliau fahami. Beliau langsung mencari sumbernya. Datang kepada Nabi SAW, walaupun orang-orang sudah menukilkan berita itu. Beliau tidak peduli. Dan beliau datang langsung kepada Rasulullah SAW, dan setelah ada kejelasan dari beliau SAW, maka Umar radhiyallahu taala anhu mengumumkan kepada seluruh manusia. Nah, supaya mereka berhenti dari berita-berita yang tidak benar tersebut. Nah, sehingga ini ikhwan sebuah pelajaran penting. Ya, nasihat penting dalam fitnah dari para ulama, mulai dari zamannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena perintah ayat ini adalah untuk mengembalikan urusannya kepada Rasulullah ketika beliau masih hidup. Umar demikian. Nah, dan beliau termasuk ulul amr juga. Orang yang punya keahlian dalam beristinbat, makanya beliau mengatakan tadi, dan aku adalah orang yang beristinbat terhadap kejadian tersebut. Nah, itulah sikap seorang muslim yang harus dilakukan ketika terjadi sebuah fitnah. Mengembalikan urusannya kepada para ulama. Nah, kisah berikutnya. Nah, pada zaman berikutnya, tabi'in. Nah, dan atba'ut tabi'in. Kisah yang ma'ruf dari Yahya ibnu Ya'mur, di mana beliau adalah tinggal di Basrah, di Irak. Nah, beliau tinggal di mana? Di Irak. Irak itu jauh dari Madinah. Beda negara kalau sekarang. Nah, ya. Kemudian dalam Sahih Muslim, ya, cerita ini beliau meriwayatkan, kana awwala man qala fil qadari bil Basrati Ma'badunil Juhani. Yang pertama kali memunculkan bid'ah tentang qadar, tentang takdir, ya, di kota Basrah itu adalah seorang yang bernama Ma'bad Al-Juhani. Ma'bad Al-Juhani ini adalah salah satu muridnya Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala.
Nah, jadi dia mulai memberikan kerancuan terhadap keyakinan kaum muslimin. Dia mengatakan bahwasanya Allah itu tidak mengetahui sesuatu perkara kecuali setelah perkara itu terjadi. Na'udzubillah, ini kekufuran. Nah, ya, jadi Allah tidak tahu nanti akan ada banjir misalnya kecuali setelah banjir itu terjadi. Dan ini adalah kekufuran karena ilmu Allah itu tanpa batas. Allah mengetahui seluruh perkara yang telah lalu, bahkan sebelum bumi dan langit itu ada. Allah tahu semua. Allah yang menciptakan, bagaimana tidak tahu? Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apakah tidak tahu orang yang menciptakan? Orang bisa menciptakan. Apakah tidak tahu zat yang menciptakan? Dan dia yang maha mengetahui dan teliti. Nah, tentunya Allah maha tahu. Ataupun perkara yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, baik secara global maupun secara terperinci. Nah, ini Ma'bad al-Juhani memberikan sebuah bid'ah, akidah yang sesat di kota Basrah, di negeri Irak sana. Maka apa yang dilakukan oleh Yahya bin Ya'mur? Apakah dia langsung masuk ke situ, kemudian menyebarkan dan membantah dan lain sebagainya? Tidak. Fantalaqtu ana wa Humaid bin Abdurrahman al-Himyari. Maka aku pun pergi bersama temanku, yaitu yang bernama Humaid ibnu Abdurrahman al-Himyari. Hajaini au mu'tamiraini, untuk melaksanakan haji ataupun umrah, tentunya kemana? Ke Makkah dan Madinah. Beliau mengajak Humaid ibnu Abdurrahman, teman beliau, untuk pergi umrah dan haji ke Makkah. Sambil beliau ingin berkonsultasi dan mengembalikan urusan yang agung ini berkaitan dengan akidah kaum muslimin kepada ulama-ulama yang ada di zaman itu. Fakulna, maka kami pun mengatakan, laulaqina ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Semoga kita bisa bertemu dengan salah satu dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu maksudnya apa? Beliau rahimahullahu taala ingin mengembalikan urusan ini kepada para sahabat, kepada para ulama dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup di kala itu. Fasa'alnahu amma yaqulu haula'i fil qadar. Ya, sehingga nanti kita bisa bertanya kepada beliau tentang ucapan-ucapan ahli bid'ah yang ada di Basrah berkaitan dengan masalah apa? Qadar. Maka kata beliau berikutnya, fawuffiqa lana Abdullah bin Umar ibn al-Khattabi dakhilanil masjid. Maka subhanallah, kami pun diberikan taufik oleh Allah untuk bisa bertemu dengan salah seorang sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abdullah bin Umar, anak dari Umar bin Khattab yang tadi saya ceritakan, putra dari beliau radhiyallahu taala anhuma. Dan beliau juga salah satu ulamanya para sahabat dan terkenal dengan tamasuknya beliau dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ya ikhwan. Abdullah bin Umar ada di mana? Di Madinah. Jadi setelah mereka melaksanakan haji ataupun melaksanakan umrah, mereka pergi ke Madinah untuk mencari sahabat-sahabat Nabi dari kalangan para ulama yang masih tersisa.
Nah, ya. Dan tidak ada mereka mengatakan bahwasanya Abdullah bin Umar ataupun para ulama yang masih ada di zaman itu tidak mengenal ataupun tidak tahu itu Basrah ataupun Irak, sebagaimana dikatakan oleh sebagian ustadz, ya, di sebuah kajian yang disampaikan di Banjarnegara pada tanggal 11 Jumadil Ula atau Jumadal Ula 1444 Hijriah atau 4 Desember 2022, di mana ustadz tersebut adalah Ustadz Saiful Bahri. Beliau berkata, merujuk kepada asatidzah yang mereka ahlul ilmi di tempat kita. Kalau dirujukan permasalahan di Banjarnegara kepada Syekh Robi, takon Banjarnegara ini teng pundi? Ini bahasa Jawa ya. Maka Syekh Robi akan bertanya, Subhanallah, Subhanallah. Nah, jadi maksud beliau, kalau ada masalah dakwah, masalah-masalah genting, masalah-masalah yang mencakup maslahat ya umat, tidak perlu tanya ke ulama, cukup ke asatidzah. Merujuk kepada asatidzah yang kata beliau yang mereka ini ahlul ilmi di tempat kita. Nah, ini berat ini. Ahlul ilm ini adalah merupakan titel yang tidak sembarangan. Nah, dan bahkan beliau mengatakan kalau dirujukan permasalahan di Banjarnegara kepada Syekh Robi, takon Banjarnegara ini teng pundi? Nanti artinya apa? Ketika ada para asatidzah menghadapi sebuah permasalahan, problem dalam dakwah, kemudian mereka datang ke Madinah, ya, menghadap Syekh Rabi, salah satu ulama besar di zaman ini, supaya memberikan bimbingan dan arahan. Ya, kata beliau, kata Ustadz Saiful Bahri, wafaqahullah, Syekh Rabi akan bertanya, Banjarnegara niku teng pundi? Banjarnegara itu di mana? Wen Banjarnegara mawjud di dunia? Nanti saya akan bertanya, di mana Banjarnegara itu? Adakah di dunia? Apakah ada di dunia ini? Banjarnegara ada di bumi ini? Oh, saya baru tahu. Terlalu panjang menceritakan ke Syekh Rabi tentang masalah Banjarnegara. Apakah seperti ini manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dan prinsip As-Salafiyah ketika datang sebuah fitnah, ketika datang sebuah perkara yang mereka tidak tahu ilmunya atau masih ragu dan rancu, mereka para ulama salafus saleh ini zamannya para sahabat dan tabi'in dan atba'ut tabi'in, mereka tidak punya pikiran sedikit pun seperti ini. Akan terlalu panjang nanti kalau saya berkonsultasi kepada Abdullah bin Umar. Apakah seperti itu? Yahya bin Ya'mur dan Humaid bin Abdurrahman? Manhaj dari mana ini seperti ini? Subhanallah. Ya, maka marilah kita belajar akhlak dan adab yang baik dengan adab-adab para ulama dan adab-adab salafus saleh, pendahulu kita yang saleh. Mereka bahkan rela untuk mengadakan perjalanan berhari-hari atau mungkin berpekan-pekan atau bahkan berbulan-bulan, karena zaman dulu belum ada mobil. Kendaraan mereka adalah apa? Onta atau jalan kaki dari Irak, dari Basrah, ya, ribuan kilo ke Madinah, melewati padang pasir, bebatuan, panas terik ataupun dingin yang menusuk, demi hanya berkonsultasi sebuah masalah, sebuah fitnah yang sedang terjadi di daerah mereka. Karena memang ini perintah Allah, ya ikhwah. Antum jangan anggap ini adalah lelucon ataupun bualan. Ini prinsip, ini perintah Allah
dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika engkau melakukan perintah Allah ini, engkau akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Engkau akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan engkau akan selamat dari fitnah-fitnah dan dari jurang-jurang kesesatan dan juga jurang-jurang kehancuran dan kebinasaan. Tinggal engkau pilih. Mau engkau pegang prinsip ini sehingga engkau akan selamat dari kesesatan dan kehancuran, atau engkau meleleh, ya, kemudian larut dalam api fitnah dan engkau tinggalkan prinsip ini, atau engkau lupakan, atau lebih parah lagi engkau pura-pura lupa terhadap prinsip ini. Ya, karena memang demikian. Subhanallah, beliau hafizahullah taala dulu pada fitnah-fitnah sebelumnya beliau memberikan nasihat yang bertentangan dengan nasihat yang disampaikan di fitnah ini. Ya, pada audio beliau hafizahullahu taala Ustaz Saiful Bahr pada tahun 1435 atau pada tahun 2014 Masehi, beliau berkata, apa-apa Syekh Robi, fatwanya fatwa Syekh Robi, apa tidak ada ulama lain? Ini beliau menceritakan ucapan para hizbiyin dan musuh-musuh dakwah yang mana mereka menganggap salafiyin itu seolah tidak punya ulama kecuali siapa? Syekh Robi, dan selalu kembali kepada para ulama di Saudi. Beliau menukilkan ucapan mereka, apa-apa Syekh Robi, fatwanya juga fatwa Syekh Robi. Apa tidak ada ulama lain? Apa Syekh Robi itu nabi? Harus diikuti terus ucapannya. Maka beliau menanggapi ucapan hizbiyin ini, mulai nampak yang dimaukan, kata beliau hafizahullah, menjauhkan kaum muslimin, menjauhkan para salafiyin dari Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali. Pernah dengar syubhat ini bapak-bapak? Kalau tidak pernah dengar, walhamdulillah. Ya, ini nasihat beliau yang dulu. Maka judulnya sangat tepat, mengambil nasihat di masa fitnah dari asatidzah, dari ulama dan asatidzah. Mari kita ambil nasihat ini. Tetapi nasihat yang sesuai dengan prinsip tadi yang sudah saya sebutkan di depan. Masya Allah, jazakallahu khairan atas nasihatnya. Tapi tolong jangan berubah. Yang konsisten. Begitu pula dalam kesempatan yang lain pada tanggal 24 Dzulhijjah 1439 Hijriah, bertepatan 14 September 2018 Masehi, Ustaz Saiful Bahri juga mengatakan, kalau kita dalam pembahasan tentang firaqud dhalah, kelompok-kelompok yang sesat, fitnah-fitnah yang berkaitan tentang dakwiyah, perkara dakwah, ada ulama-ulama yang memiliki memang kemampuan dalam hal itu. Maksudnya beliau apa? Supaya kita jangan tangani sendiri. Jangan ke sembarang orang kita merujuk. Apalagi dalam permasalahan dakwiyah, kata beliau, perkara-perkara dakwah atau firaq-firaq dhalah, kelompok-kelompok yang sesat. Ya, ada ulama-ulama yang memiliki memang kemampuan dalam hal itu. Memiliki ketajaman dalam hal itu. Masya Allah. Kemudian beliau mengatakan di tahun berapa ini tadi? 2018. Fitnahnya, setelah fitnahnya Muhammad bin Hadi. Di antaranya, kata beliau, ada Syekh Ubaid, Syekh Abdullah Al-Bukhari, Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, ulama-ulama yang memperhatikan hal itu. Masya Allah. Nasihat emas. Ya, beliau menyarankan salafiyin untuk merujuk kepada ulama-ulama yang ahli di bidang tersebut. Kemudian beliau memberikan contoh. Ada Syekh siapa? Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa askanahu fasiha jannati wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa li jami'il muslimin. Kemudian Syekh
Abdullah Al-Bukhari hafizahullah taala wa ra'ah. Kemudian Asy-Syaikh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala wa ra'ah. Masya Allah, lengkap. Dan itu ulama kita semua. Walhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, nasihat emas. Nah, tetapi ternyata pada tanggal berapa tadi? 4 Desember 2022. Nah, katanya nanti kalau ke Syekh Rabi takon, "Wen Banjarnegara." Nah, tidak pernah Syekh Rabi seperti itu. Wahai Ustaz, pernahkah Anda bertemu dengan Syekh Rabi? Pernahkah Anda berbincang dengan beliau dan duduk bersimpuh di depan beliau? Mari kita datang. Silakan datang. Syekh Rabi sangat penyayang. Syekh Rabi sangat perhatian dengan dakwah salafiyah di seluruh penjuru dunia, bukan cuma di Indonesia. Di Belanda, di Birmingham, ya, kemudian di Inggris, kemudian di Prancis, di Itali, di Swiss, di Yordan, di Albania, di Sudan, di Mesir, di Libya, di Aljazair, di Tunis, nah, dan negara-negara dan juga samudra ataupun bukan samudra benua-benua yang lain, benua Asia, benua Eropa, benua Amerika, benua Afrika, semuanya datang pada Syekhina Al-Allama Al-Muhaddits Rabi' Ibn Hadi Ibn Umair Al-Madkhali hafizahullahu taala wa ra'ah. Nah, kita lanjut kisahnya tadi. Nah, kemudian kata beliau rahimahullahu taala, setelah beliau bertemu dengan Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma masuk ke masjid. Naam, faktanaftuhu ana wa sahibi ahaduna an yaminih wal akharu an shimalih, maka kami pun mengelilingi beliau, aku dan temanku, aku di sebelah kanan dan temanku di sebelah kiri. Fadhanantu anna sahibi sayakilul kalama ilayya, maka aku menyangka bahwa temanku Humaid bin Abdurrahman akan menyerahkan pembicaraan kepadaku. Artinya beliau menyangka bahwasanya teman beliau akan meminta beliau yang berbicara. Ini juga termasuk adab. Nah, dalam berbicara, dalam bermajelis, nah, terutama ketika memang di situ ada orang yang lebih senior, lebih berilmu, lebih fasih di dalam berbicara, lebih bisa dipahami, maka jangan sembarangan dia langsung berbicara. Ya akhi, indak ikhwanuk, wahai saudaraku, di sekelilingmu ada saudara-saudaramu yang jauh lebih piawai dan pandai di dalam mengungkapkan dan merangkai kata supaya bisa dipahami dengan baik. Jangan engkau menempatkan dirimu seolah-olah orang yang paling pandai berbicara, sehingga tatkala semakin engkau bicara, semakin ketahuan kelemahanmu, miskin. Wallahi ya akhi. Nah, ta'adab. Belajarlah adab. Jangan malah ketika akhirnya diberi kesempatan berbicara, bingung. Disuruh bicara, bingung. Karena nggak bisa ataupun kesulitan. Barakallahu fikum. Ini juga termasuk adab dalam berbicara dan bermajlis. Nah, jadi kita saling tahu. Yang pantas bicara siapa, yang bisa membantu bicara siapa. Nah, kecuali jika memang keadaan menuntut. Ketika ada yang berbicara yang lebih senior, ternyata mungkin masih kurang jelas, maka yang memiliki kemampuan hendaklah membantu untuk menyampaikan, tetapi dengan niat yang baik, supaya permasalahan yang dibawa itu bisa tersampaikan dengan sempurna. Wah, demikian para masyayikh kami mendidik kami. Nah, ketika
ada salah satu dari yang hadir kesulitan untuk berbicara atau berbicara beberapa kali tapi tidak bisa difahami, kadang minta kepada kami. Beberapa murid beliau, Isyqul, ngomong apa tadi? Coba ente ulangi. Nah, dan itu terjadi. Nah, dulu kepada sama Muhammad bin Hari juga terjadi. Ada salah seorang ustadz yang bertanya, nah, aywah, nah, kisah masa lalu dengan Muhammad bin Hadi. Nah, ya, bertanya, kemudian Syekh kurang paham. Aid soal. Nah, coba ulangi pertanyaannya, diulangi lagi. Syekh belum paham. Terus pegang anak Muhammad ibn Muslim. Tekalam. Anak disuruh minta untuk menjelaskan maksudnya. Nah, salah seorang dari yang hadir ini. Biasa itu. Nah, tidak menunjukkan la yuqaddim wa la yuakhir. Kita semua murid-murid para ulama, para masyayikh, guru-guru kita. Kita semua sama. Nah, hakadha yata'addab 'indama yurid an yatakallam, ya'rif qadra nafsi. Beradab, mengetahui kadar dirinya. Jangan langsung ngomong seolah-olah Masya Allah yang paling paham, paling tahu, paling pintar berbicara. Ternyata ketika disuruh bicara, nah, menghindar atau mencari bantuan. Nah, tidak demikian adabnya. Maka Yahya bin Ya'mur, karena beliau sudah menyangka bahwasanya beliau yang disuruh bicara, nah, fakultu, maka beliau pun yang berbicara. Nah, maka aku bercerita dan bertanya kepada Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, innahu qad dhahara qibalana nasun, sesungguhnya telah muncul di tengah-tengah kami sekelompok manusia yaqra'unal Qur'an, yang mereka membaca Al-Qur'an, wa yataqaffarunal ilma ayatatallabunahu wa yattabi'unahu, dan mereka suka untuk mencari ilmu, menuntut ilmu. Wa dzakara min sya'nihim, kemudian beliau bercerita tentang keadaan-keadaan mereka secara lengkap. Nah, dan ini yang wajib dilakukan oleh seorang talibul ilm ketika betul-betul ingin mencari bimbingan dari para ulama. Menceritakan semuanya secara lengkap. Bukan malah sengaja sebagian mereka seperti sebagian mereka yang mengatakan, oh yang kami tulis itu atau yang kami sampaikan itu baru separuh hujahnya. Subhanallah. Isyhadal kalam. Belum disampaikan semua, makanya pantas kalau komentar dan jawaban Asy-Syaikh Abdullah Al-Bukhari seperti itu, karena baru separuh. Kami kasihan sama teman kami. Kalau kami sampaikan semua nanti dia akan jatuh dan hancur. Loh, katanya kamu meminta bimbingan. Sudah diberikan kesempatan untuk menulis, untuk menyampaikan, untuk menulis data. Bahkan Asy-Syaikh sudah memberikan kesempatan berikutnya untuk mengulangi dan merevisi. Kalau memang itu benar kata mereka yang disampaikan baru separuh. Berarti kalau itu ya memang betul-betul terjadi, berarti anta khain. Engkau telah tidak amanah. Nah, engkau tidak amanah dalam menyampaikan segala kejadian dan data secara menyeluruh. Berarti seperti seolah-olah mereka ingin mempermainkan para ulama. Dengan alasan kasihan kepada teman kami. Oh iya, apakah Anda akan kasihan pada teman Anda dan Anda tidak mengkasihani dakwah salafiyah dan persatuan di kalangan ikhwah salafiyin yang akhirnya tercerai-berai? Ma huwa hadzal mizan? Apa timbangan seperti ini? Nah, ya, itu katanya. Wallahu alam benar atau tidak. Yang jelas, wa dzakara min sya'nihim, beliau menceritakan keadaan-keadaan mereka. Wa annahum yaz'umuna an la qadar. Kemudian beliau bercerita lagi dan bahwasanya mereka sekelompok orang itu yang muncul di tengah-tengah kami, mereka meyakini bahwasanya tidak ada takdir. Nah, jadi sesuatu itu terjadi bukan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa annal amra unufun, dan bahwasanya setiap perkara itu unuf, yaitu apa?
tadi, Allah tidak mengetahuinya kecuali setelah terjadi. Na'udzubillah. Ini keyakinan kufur. Naam. Qal, maka Abdullah ibn Umar menjawab, memberikan bimbingan, memberikan wejangan dan wasiat. Perhatikan. Fa idza laqita ulaika fa akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum bura'a'u minni. Maka jika kalian bertemu dengan mereka-mereka itu, maka beritahu mereka bahwasanya aku, yaitu Ibnu Umar, berlepas diri dari mereka dan bahwasanya mereka juga melepaskan dirinya dari aku. Walladzi yahlifu bihi Abdullah bin Umar, dan demi zat yang Abdullah ibnu Umar bersumpah dengan namanya, yaitu demi Allah, lau anna li ahadihim mithla Uhudin dhahaba, kalau seandainya salah satu dari orang-orang itu memiliki emas sebesar gunung Uhud, naam, fa'anfaqahu, kemudian dia menginfakkan emas sebesar gunung Uhud tersebut, ma qabilallahu minhu, maka Allah tidak akan menerima infaknya hatta yu'mina bil qadar, sampai dia beriman terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Keras beliau apa? Memberikan bimbingan dengan tegas. Karena ini masalah keimanan, bukan masalah yang sepele. Dan beliau sudah mendapatkan berita yang lengkap. Wa dzakara min sya'nihim, kata perawi. Yahya bin Ya'mur cerita, menyebutkan keadaan-keadaan mereka. Naam. Kemudian berikutnya, tsumma qala, Ibnu Umar kembali mengatakan, haddatsani Abi Umar bin Al-Khattab qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah ila akhiril hadits. Kemudian Abdullah bin Umar berdalil ya dengan hadis Jibril. Jadi ini para ulama ya ikhwah, memberikan bimbingan, memberikan dalil. Dan itu yang kita dapati dari para masyayikh. Nah, ya. Jadi tidak masalah permasalahan Banjarnegara dibawa ke masyayikh dan ulama, itulah yang wajib. Bukan cuma Banjarnegara kah, nah Purwokerto, Cilacap, kemudian Temanggung, Jogja, kemudian Ngawi, Solo, termasuk di sini, semua di Jawa semuanya, termasuk di Kendari. Sampaikan kepada ulama, itu adalah bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jangan khawatir kalau Syekh Rabi' akan menolak atau takon, ya, atau bertanya, "Wen Kendari maujud fid dunya?" Di mana itu Kendari? Ada di dunia? Nah, tidak seperti itu para ulama akhlaknya. Jangan samakan akhlak mereka dengan akhlak kita yang masih serba kekurangan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian berikutnya saya akan nukilkan, sebenarnya banyak yang mau saya baca. Nah, beberapa nasihat dari para ulama yang pernah juga saya baca sebelumnya, ya, di muhadharah tentang kedudukan para ulama. Nah, ya. Tetapi mungkin saya akan ringkas. Nah, sebagai sebuah pelajaran, Syekhuna Al-Allamah Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari telah menyebutkan dalam salah satu nasihatnya dalam liqa beliau yang ke 56 dari liqa Jum'ah. Nah, beliau mengatakan, isma'u nasaihal ulama. Dengarkanlah nasihat-nasihat para ulama. Wastami'u laha, dan perhatikanlah. Dengarlah dengan seksama. Wa min khirati man yansahu fi hadhil azman.
dan termasuk dari orang terbaik yang memberikan nasihat di zaman ini, Syekhunal Imam Rabi', guru kami Al-Imam Rabi' hafizahullahu taala wa ikhwanuhu minal ulama, dan juga saudara-saudara beliau dari kalangan para ulama, Al-Imamul Fauzan wa ghairuhum minal ulama, seperti Al-Imam Al-Fauzan, Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, dan yang selain beliau dari kalangan para ulama. Isma'u ila hadhihi nasaih, dengarkanlah nasihat-nasihat ini. La taqul kabir wala harim wala dha'uf. Jangan pernah engkau mengatakan, oh syekh sudah tua, syekh sudah mulai pikun, syekh sudah lemah. Na'udzubillah. Ini adalah ciri khasnya para hizbiyin. Nah, musuh-musuh dakwah. Fatilka shinshinatun na'rifuha min akhzam, kata Syekh. Ya, ucapan-ucapan seperti ini adalah merupakan shinshinah, kebiasaan-kebiasaan yang selalu mereka bawa, ya. Na'rifuha, yang sudah kami ketahui, min akhzam, dari orang yang buruk akhlaknya. Qad qalaha qaumun min qablihim, sungguh telah mengucapkan ucapan-ucapan itu suatu kaum sebelum mereka, fa asbahu biha khasirin, akan tetapi mereka pun akhirnya khasirin, merugi dengan ucapan itu. La takun buqan. Nah, ini penting. La takun buqan, janganlah kalian menjadi terompet. Nah, ngomong sana, ngomong sini, cerita sana, cerita sini, pergi ke suatu tempat, cerita lagi. Pergi ke tempat yang lain, cerita lagi. Bareng-bareng kemana lagi, cerita lagi. Cerita-cerita yang tidak jelas. Atau bahkan itu adalah cerita yang dusta. Nah, ittaqillah ya akhi. Sayangilah dirimu. Sayangilah saudaramu. Sayangilah dakwah salafiyah ini. Kembalilah kepada bimbingan para ulama. Qala Syekhul Islam rahimahullah, beliau menukilkan kalam Syekhul Islam, fil mu'minina man yastajibu lil munafiqin. Ada di tengah-tengah orang-orang yang beriman, orang yang akan menyambut baik orang-orang munafik. Hati-hati. Jangan kita seperti itu. Nah, kemudian beliau menukilkan firman Allah, wa fikum samma'una lahum, dan di antara kalian ada orang-orang yang suka untuk mendengar mereka, mendengar orang-orang munafik. Taqra, engkau baca. Tangkul, kemudian engkau nukilkan. Nah, channel-channel majhul, ya, yang terbuka, bebas, sehingga orang bisa membaca dan menukil. Dan subhanallah, tidaklah fitnah ini menjadi besar kecuali karena salafiyin atau sebagian salafiyin, ya, percaya ataupun bahkan menjadikan channel majhul itu sebagai apa? Referensi dan sumber berita. Na'udzubillah, padahal sudah ditahdzir oleh para ulama, ya, berkali-kali, dan bahkan menjadi kesepakatan para asatidzah. Nah, ya, engkau baca, kemudian engkau nukil, dan ini yang terjadi. Banyak kejadian seperti ini. Yatanaqalun, akhirnya orang-orang saling menukil berita-berita dusta itu. Yaqul, orang ini mengatakan, yuqal, dikatakan seperti ini, al-yauma anta waqif. Naam. Pada hari ini engkau masih bisa berdiri tegak. Ad-darbah tsaniyah tatarannah. Tetapi ketika datang pukulan kedua, ya, engkau sudah mulai berjalan pincang. Nah, karena dia tidak membentengi dirinya dengan prinsip yang benar. Dia mendengar berita dari semua orang dan dia terima, dia percaya, bahkan dia nukil. Mungkin pertama kali dia masih bisa berpikir. Pukulan yang kedua datang, dia mulai goyah, jalannya pincang. Tatarannah. Nah, al-tsalitsah tatahada. Pukulan yang ketiga, engkau sudah mulai dipapah. Karena enggak bisa berjalan sendiri. Kena sudah syubhat-syubhat, ya. Titik-titik hitam dari syubhat itu sudah mulai memenuhi kalbumu. Naam.
Kemudian kata beliau, ar-rabi'ah al-khamisah, pukulan yang keempat, pukulan yang kelima, tansari'. Akhirnya kata beliau, engkau akan tepar. Naam, ya, terjatuh, tersungkur dan tepar. Tidak bisa apa-apa. Sudah. Habislah agama kita. Naam. Likathrati madza? Kenapa sebabnya seperti ini? Karena banyaknya apa? Likathrati dharibin, karena banyaknya orang-orang yang memukulmu. Kenapa kok mereka memukulmu? Li'annahum wajadu minka udunan wasama'an minhum. Dikarenakan mereka ini, orang-orang yang memukulmu dengan syubhat-syubhat ini, mendapati darimu apa? Telinga-telinga yang siap, wasama'an, dan siap untuk mendengar. Begitulah channel majhul, persis seperti yang beliau katakan. Nah, kalau mereka tidak memiliki kesempatan, ataupun kalau ikhwah tidak memberikan kesempatan dan tanggapan kepada channel-channel itu, maka mereka tidak akan bicara. Tapi karena memang banyak orang yang suka kepada channel itu. Buktinya pengikutnya sangat ribuan, banyak. Subhanallah. Nah, wahai salafiyun, kembalilah kepada kebenaran, ikutilah para ulama kalian. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. La tu'ir sam'ak. Janganlah engkau buka telingamu ila mithli hadzal kalam, kepada ucapan yang semisal dengan ini. Wadih barakallahu fik, jelas barakallahu fik. Istami'u li nasaihil ulama. Dengarkanlah nasihat-nasihat ulama sunnah, ulama sunnah, wahum kuturun walillahil hamd, dan mereka itu banyak walhamdulillah, wa fihim khairun wa barakah, di dalam mereka, pada mereka terdapat kebaikan dan berkah. Nas'alullaha an yanfa'ana wa iyyakum bima naqulu wa nasma'. Kami memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada saya dan kalian dengan apa yang kami dan kita katakan dan kita dengar. Wa iyyaka an ya'tiyaka atin. Dan hati-hati, kata beliau. Hati-hati. Nanti ada orang yang mendatangimu. Fayajtathu hadzal ilmas sahih. Kemudian orang itu akan mencabut dari akar-akarnya ilmu yang benar yang ada pada kalbumu. Prinsip ini ya ikhwah, engkau harus pegangi. Jangan sampai ada orang yang mendatangimu kemudian mencabut dari kita prinsip yang benar ini. Nah, wa yushawwishu alaik, atau minimalnya kalau tidak bisa mencabut, yushawwish, membikin kamu bingung dan bimbang. Kama qultulak, sebagaimana aku katakan untukmu, inqilabul mawazin. Perhatikan, inqilabul mawazin alamatu halakik. Terbaliknya timbangan, yaitu tadi. Hati-hati. Ketika prinsip ini sudah tercabut ya dari dirimu, maka timbangan pun akan terbalik. Yang dulu kamu anggap itu sebagai sebuah kebenaran, maka sekarang karena prinsipmu sudah hilang, engkau akan menganggap itu sebagai sebuah kebatilan. Dulu memberikan nasihat, kembali kepada Syekh Rabi, kembali kepada para ulama, apalagi para ulama yang ahli di bidang tersebut. Nah, ternyata sekarang sudah berbalik timbangannya. Terlalu panjang kalau mau menceritakan ke Syekh Rabi. Subhanallah. Maka beliau mengatakan inqilabul mawazin alamatu halakik. Terbaliknya timbangan itu adalah tanda kehancuranmu. Idzan qalabat hadhil mawazina indak halakta. Jika timbangan-timbangan ini, prinsip-prinsip ini sudah mulai terbalik, maka kamu akan hancur. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Kami memohon kepada Allah keselamatan dan kesehatan. Kemudian sebuah nasihat penting dari beliau hafizahullah taala dalam masalah yang kita sedang hadapi. Bagaimana kita menyikapi
Ya, ini sama dengan permasalahan yang sedang kita hadapi. Dan bagaimana kaidah maupun fikih dalam fitnah, dalam sebuah kejadian yang melanda kita. Nah, beliau ditanya, Syekh Al-Allamah Abdullah Al-Bukhari hafizahullah, qala hal man bayyana hala syakhsin qabla an takallama fihi al-ulama ma'al ilmi anna hadhihi al-akhta' thabitatun 'alayhi bil adillah fahal yu'tabaru hadha min at-taqaddumi baina yaday al-ulama am annahu min an-nushi lil muslimin. Ya. Beliau ditanya, apakah seseorang yang menjelaskan kondisi orang lain sebelum para ulama berbicara, maksudnya kondisi seorang dai, ya, ada seorang dai yang bicara tentang dai yang lain sebelum para ulama bicara. Ma'al ilm, perlu diketahui bahwasanya kesalahan-kesalahan dai yang dibicarakan itu sabitatun alaihi bil adillah, semuanya adalah sabitah, memang terjadi dengan hujah-hujah dan bukti-bukti menurut dia. Fahal yu'tabaru hadza, maka apakah sikap ini termasuk dari mendahului ulama atau ternyata sikap ini adalah sikap nasihat, memberi nasihat yang baik kepada kaum muslimin. Nah, jadi seorang dai berbicara tentang dai yang lain dengan hujah apa? Kesalahan-kesalahan dai yang lain itu betul-betul sabitah, betul-betul terjadi, betul-betul ada dengan hujah-hujah yang dia miliki. Nah, maka Asy-Syaikh hafizahullah taala menjawab, rajulun anta ta'rifuhu. Kalau begitu, orang ini yang kamu bicarakan, kamu mengetahuinya, mengenalnya. Wala ya'rifuhu ghairuk. Dan juga orang lain tidak mengenalnya. Kama qulta, sebagaimana kamu sebutkan dalam pertanyaan. Artinya tidak ada ulama yang berbicara. Ya, dia yang tahu tentang temannya ini. Wa thabatatil akhta' kama qulta, kama taqul. Dan kesalahan-kesalahannya telah sabit, betul-betul ada. Sebagaimana kamu ceritakan. Wahiyya bil adillah, kata beliau, dan kesalahan itu pun ada dengan dalil dan hujah-hujah yang kamu miliki. Naam. Iya. Fahuna, nah ini kata beliau, al-wajibu barakallahu fika an tanqula hadhihi al-ibarati wa hadhihi al-adillata ila ahadin min ahli al-ilmi liyaqifa 'alaiha fayandura fiha. Maka di sini kewajibanmu, barakallahu fik, untuk menukilkan kritikan-kritikan tersebut dan bukti-bukti tersebut kepada salah satu dari para ulama, para ahli ilmi, agar beliau ahlul ilmi tersebut mereka membacanya, menelitinya, memikirkannya, ya, dan mengoreksinya. Nah, perhatikan ya ikhwan, ya. Walaupun menurutmu itu sudah betul-betul kesalahan yang terjadi berdasarkan bukti-bukti dan dalil-dalil, jangan tergesa-gesa ya akhi. Kewajibanmu adalah mengumpulkan bukti-bukti itu, kritikan-kritikan itu kepada salah satu dari para ulama. Nah, qad tadhunnu anta anna hadhihi al-adillata mukhalifatun wa anna aqwalahu mukhalifatun wa hiya laysat kadzalik. Naam. Terkadang engkau menyangka bahwa dalil-dalil ini memang betul-betul menyelisihi prinsip ahlu sunnah wal jamaah, atau ucapan-ucapan orang ini menyelisihi prinsip ahlu sunnah wal jamaah, padahal hakikatnya tidak demikian. Ketika disampaikan kepada para ulama ternyata tidak ada masalah, tidak ada apa-apa. Nah, semua itu adalah tidak berbobot. Nah ini ya ikhwah. Au ba'dhuha mukhalifatun wa ba'dhuha ghairu mukhalifatin.
ataupun sebagiannya memang betul itu mengandung penyelisihan terhadap syariat Allah, dan sebagian yang lain tidak mengandung penyelisihan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, wa hakadza, dan begitu seterusnya. Falistifsaru bi ara'i ahli ilmi matlubun wa wajibun. Maka meminta keterangan, meminta pendapat ahli ilmi dan para ulama itu matlub, itu dituntut, wa wajibun, dan hal yang wajib. Begini fiqhul fitan, ya, fikih dalam fitnah. Nah, jangan tergesa-gesa. Engkau siapa? Nah, kita ingat nasihat yang berharga dari Ustaz Muhammad ibn Umar As-Sawad hafizahullah ta'ala. Naam. Ya. Pada tanggal 26 Dzulhijjah pada tahun 1439 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 7 September 2018 Masehi, Ustaz Muhammad As-Sawad berkata, hafizahullah, beliau mengatakan, akuilah kekurangan kita, bahwa kita ini masih pemula, kita ini bukan ulama. Perhatikan, Masya Allah, nasihat yang sangat indah, sesuai dengan realita. Kita bukan para ulama, kita banyak kekurangan, kita masih pemula. Maka fas'alu ahlal ilmi, fas'alul ulama'a, kata beliau, maka bertanyalah kepada ahli ilmu dan bertanyalah kepada para ulama. Hendaklah kalian bertanya dan kita bertanya kepada para ulama, mereka yang memahami ayat kapan turunnya dan apa asbabun nuzulnya, mereka yang tahu kalau di apakah ada mukhassisnya, mereka yang tahu kalau itu mutlak apakah ada qaidnya, mereka yang tahu kalau itu mujmal apakah ada mufassarnya. Merekalah ahlul ilmi, merekalah orang-orang yang Allah suruh untuk kita duduk bersimpuh belajar kepada mereka. Merekalah yang kita disuruh untuk bertanya, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun, maka bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu ataupun ulama jika kamu tidak mengetahui. Nasihat emas, sama sejalan dengan nasihat Syekh Al-Bukhari. Karena terkadang kita menyangka bahwa itu sebuah mukhalafah, sebuah penyelisihan terhadap prinsip ahlu sunnah, dan bahkan sudah ada bukti-buktinya. Tetapi ternyata hal itu ketika dibawa kepada ahlul ilmi yang memiliki ilmu dan terasa takut kepada Allah, tidak demikian. Ya, bahkan menunjukkan kritikan tersebut adanya hawa nafsu. Nah, ya, maka Al-Ustaz Muhammad As-Sawad juga pernah memberikan nasihat yang lain, nasihat yang emas. Nah, beliau mengatakan hafizahullah, kita jangan cari atau jangan jadi juru fatwa. Kita kumpulkan, kita tulis. Ya Syekh, ada seorang dai begini dan begini, begini dan begini. Bagaimana menurut antum? Persis seperti nasihatnya Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah. Tulis, kirim ke ulama. Pernah kita tanyakan tentang, pernah walhamdulillah dijawab oleh mereka dengan jawaban-jawaban walhamdulillah. Nah, maka ikhwani fiddin azzakumullah, itu lebih mudah kata beliau. Jangan kita yang berfatwa, kita kumpulkan, tanyakan. Kalau kita tidak mampu membawa kepada masyayikh langsung, tanyakan kepada asatidzah. Ada seorang begini, begini dan begitu. Kalau sudah tahu fatwa ulama tentangnya, kita akan jawab. Kalau tidak tahu, kita akan lanjutkan dan sampaikan kepada masyayikh. Nah, intinya disampaikan kepada para ulama. Kalau sudah ada fatwa, maka asatidzah akan menjawab. Kalau belum, maka disampaikan ke ulama. Nah, ya, nasihat indah. Sudah ada fatwa, maka sampaikan. Nah, tapi ternyata di akhir-akhir ini, ketika sudah ada fatwa, ternyata fatwanya
belum disembunyikan. Kalau bahasa Syekhuna Al-Allamah Abdullah Al-Bukhari, nah, belum disampaikan tapi apa? Disembunyikan. Akhfaitum. Nah, maka ini tidak sesuai dengan nasihat beliau. Nah, maka ambil nasihat emas ini. Mudah-mudahan dengan itu beliau melanjutkan, tidak akan terjadi serampangan dalam mentahdzir. Ya ini. Masya Allah, nasihat indah. Ketika urusan itu dikembalikan kepada ahlul ilmi dan ulama, maka akan mendatangkan kebaikan. Salah satunya beliau katakan apa? Mudah-mudahan dengan itu tidak akan terjadi serampangan dalam mentahdzir, yang akhirnya sekian perpecahan terjadi, ternyata tidak terjadi apa-apa. Sudah terjadi perpecahan di sana sini, tahdzir di sana sini, pemberhentian dari mengajar di sana sini, pengusiran di sana sini, bahkan mencabut dan mengusir santri maupun ustadznya maupun pengurusnya, mengambil alih tanah wakaf dan bangunannya. Subhanallah, kata beliau, ternyata tidak terjadi apa, enggak ada apa-apa. Kenapa? Kok berpecah? Nah, artinya sesungguhnya tidak terjadi apa-apa. Yang dituduhkan ternyata tidak berbuat. Saya tidak seperti itu. Nah ini, kata beliau, hafizahullah, nasihat yang sangat baik. Ternyata juga memang benar-benar salah. Oh ya maaf. Ya bagus kalau mau minta maaf. Nah ini, ternyata yang menuduh itu apa? Salah. Makanya beliau mengatakan, ya bagus kalau yang menuduh mau minta maaf. Nah, tetapi Masya Allah, sudah terjadi sekian banyak kerusakan. Nah, maka Masya Allah, mari kita amalkan. Kalau kita menuduh saudara kita dengan tuduhan-tuduhan, dan kita menyangka dia melakukan kesalahan-kesalahan besar, kemudian kita sampaikan kepada para ulama, sudah ada bimbingan dan fatwa, tidaklah pantas itu menjadi sebab perpecahan, tidaklah pantas itu menjadi sebab perselisihan di antara kalian. Mari kita minta maaf, kata beliau. Bagus kalau minta maaf yang menuduh ini. Masya Allah, nasihat emas. Nah, kemudian kita lanjutkan nasihat Syekh Al-Bukhari, hafizahullah. Falistifsaru bi ara'i ahli ilmi matlubun wa wajib. Maka meminta bimbingan, pendapat ahlul ilmi itu dituntut dan diwajibkan. Idza qalu laka anna hadhihi akhta, na'am. Kalau ternyata ahlul ilmi itu menjawab, memberikan bimbingan kepadamu dan mengatakan, oh iya betul, ini memang betul-betul kesalahan yang harus apa? Bertobat darinya orang yang terjatuh dalam kesalahan itu. Wa kadza. Nah, kemudian ahlul ilmi itu mengatakan ini demikian. Naam. Iya. Wa ma takallama ahad, tetapi ingat sebagaimana katamu tadi, naam, tidak ada dan belum ada ulama yang berbicara. Fa anta, nah, maka beliau memberikan apa? Bimbingan. Ketika memang para ulama itu telah mengatakan bahwa apa yang engkau kirim, data-data yang engkau kirim itu memang betul-betul menunjukkan kesalahan temanmu, dai temanmu itu, wakada, kemudian bimbingan yang begini dan begitu, kita lihat bimbingannya seperti apa. Kalau memang sudah ada bimbingan untuk bicara, fa anta idza ihtajta ilal kalam, maka engkau jika memang butuh untuk berbicara, idza ihtajta, kata Syekh, diulang, kalau memang dibutuhkan untuk engkau bicara, aw ihtija, atau dibutuhkan, nah, ij'al fawqaha wa tahtaha khutut, kata Syekh. Hati-hati. Perhatikan ini. Kalau memang kamu butuh untuk bicara atau dibutuhkan, kata-kata dibutuhkan itu kata Syekh, beri garis bawah dan garis atas. Nah, jadi beliau sangat menekankan kalau mau bicara itu ya ketika memang dibutuhkan. Jangan mudah untuk bicara.
ihtija ila kalamika bisabab, kalau memang dibutuhkan ucapanmu karena sebuah sebab, kalim, maka bicaralah bihadarin wa qadar, dengan penuh kehati-hatian dan sesuai dengan kadarnya. Nah, wadih, jelas? Walhamdulillah, kata beliau. Ini fikih dalam fitnah, dan Masya Allah ternyata Ustaz Muhammad ibn Umar As-Sewed, juga pernah memberikan nasihat yang semakna. Maka mari kita laksanakan nasihat-nasihat tersebut. Nah, kemudian berikutnya, sebuah nasihat yang berharga dari Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Marhaban ya Talibal Ilmi. Nah, beliau mengatakan min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda hari kiamat, na'am, an yatrukan nasul ulama, kibarul ulama, manusia mulai meninggalkan para ulama, kibar ulama, wa yadhhabuna ya'khuduna, dan mereka malah pergi mengambil ilmu anil juhal, dari orang-orang yang jahil, al-asaghir, yang kerdil, al-muta'alimin, yang berpura-pura menjadi orang yang berilmu, fahada minal bala, maka ini adalah sebuah bencana. Nah, oleh karenanya ya, beliau juga memberikan nasihat dengan nasihat emas yang lain dalam kitab Az-Dzari'ah. Beliau mengatakan, lamma kana asy-syababu murtabitina bil ulama wa yasma'una li nasaihihim, kanatil himayatu was-siyanatu min kulli anwa'id dhalali minal kuffari wal malahidati waz zanadiqati wa ahlil bid'ah wad dhalal. Tatkala generasi muda mengikat diri mereka dengan para ulama dan mau mendengarkan nasihat-nasihat mereka, maka mereka akan mendapatkan penjagaan ya dari seluruh pintu-pintu kesesatan dan jenis-jenisnya, dari kalangan orang-orang kafir, orang-orang mulhid, orang-orang ateis, orang-orang yang tidak mempercayai Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun dari kalangan ahli bid'ah dan penyeru-penyeru kesesatan. Mereka akan terjaga dari pintu-pintu tersebut. Walamma fakku, akan tetapi tatkala mereka mulai membuka ya dan menguraikan tali tersebut yang mengikat mereka dengan para ulama, walamma fakku hadzal irtibat bainal ulama wal iltizam bihadzal manhaj, ja'atil masyakil wa ja'ad dhaya. Maka tatkala mereka mulai menguraikan dan melepaskan tali yang mengikat mereka dengan para ulama dan berpegang teguh dengan manhaj ini, maka mulailah datang segala macam permasalahan dan problem-problem, dan mulailah datang ad-dhaya, kehilangan. Artinya apa? Mereka hilang bersama dengan arus fitnah. Nah, oleh karenanya Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala memberikan nasihat pula dalam ijabatus sa'il, ruju'ul muslimin ilal ulama yu'tabaru amanan lahum biidnillahi minal ikhtilafat wa min qahril a'da wa minal fitan. Rujuknya kaum muslimin kepada para ulama ya, ini merupakan sebuah keamanan bagi kaum muslimin. Jadi kalau kita ingin aman dan selamat, harus merujuk kepada para ulama. Keamanan bagi mereka dari apa? Minal ikhtilafat, dari segala macam perselisihan dan perpecahan. Wa min qahril a'da, dan dari serangan-serangan musuh dan serangan-serangan api fitnah. Nah, oleh karenanya di dalam fitnah ini, Al-Ustaz Muhammad ibn Umar As-Sewed
juga telah memberikan nasihat-nasihat yang indah. Nah, ya, yang mana kita wajib untuk diam sampai datang kepada kita fatwa-fatwa para ulama. Maka ketika datang fatwa dari para ulama, kita wajib untuk tunduk dan mengikuti fatwa tersebut. Naam, pada hari Ahad tanggal 1 Rabiul Awal 1442 Hijriah atau 18 Oktober 2020, beliau mengatakan, sehingga usikum wa nafsi bitaqwallah, nasihat untuk bertakwa. Masya Allah. Nah, mari kita dengarkan nasihat ini. Aku wasiatkan pada antum semuanya dan saya, termasuk di dalamnya, untuk kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan jaga lisan kita, jaga lidah kita. Apalagi perkaranya masih seperti ini, dalam keadaan kita masih mau merujuk kepada para ulama. Ini di awal-awal fitnah. Ya, yang memang sikap yang tepat adalah diam. Sampai datang ucapan bimbingan dan wasiat para ulama. Ini sikap yang tepat. Nah, kata beliau, jaga lisan kita, jaga lidah kita. Apalagi perkaranya masih seperti ini, dalam keadaan kita masih mau merujuk kepada para ulama, masih mau menanyakan kepada mereka, sehingga ada kejelasan. Nah, kemudian kata beliau, kalau sudah terang benderang, Masya Allah, jadi sudah mulai ada cahaya, artinya sudah ada bimbingan dari para ulama, maka kalau itu memang isinya supermi, maka yang bilang aqua tadi harus ngalah. Artinya apa? Ketika sudah ada bimbingan para ulama untuk fitnah ini, ya, yang akan memutuskan kedua belah pihak mana yang benar, mana yang salah. Kalau ada yang mengatakan satu pihak ini supermi, pihak yang lain yang aqua, maka bagaimana? Artinya kalau ulama sudah mengatakan kalau itu supermi, ya, maka yang bilang aqua tadi harus ngalah, harus terima. Kalau dikatakan kamu yang salah, kamu harus terima. Kalau tidak mengalah, kalau tidak ngalah, berarti orang itu sahibul hawa. Kalau orang itu tidak ngalah, berarti dia apa? Sahibul hawa. Kalau sudah ada bimbingan ulama mengatakan kamu salah, yang kamu tulis seperti ini, haruslah kalian kembali berukhuwah. Kalau tidak mau menerima, berarti dia sahibul hawa. Ini kata beliau, hafizahullah ta'ala, pembela hawa nafsu, kata beliau, hafizahullah ta'ala. Nah, kemudian berikutnya, sudah azan ya ikhwah. Nah, kita mungkin cukupkan sampai di sini, insyaallah. Nah, nanti kita lanjut lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan umur kepada kita di atas ketaatan kepadanya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.